Lalu siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Dia orang Yahudi dan itu, Romawi. Oh, berarti Tuhan Anda dibunuh. Yesus yang dibunuh sebagai manusia dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuh orang Yahudi dan Romawi? Ya. Siapa yang mengutusnya untuk dibunuh? Untuk memberikan nyawanya, bukan dibunuh. Enggak, saya tanya siapa yang mengutusnya untuk dibunuh? Bapak. Berarti mau enggak Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh, Pak? Ya, buat keselamatan kita, buat ganti kita. Kalau enggak, kita... Bapak mau mengutus anak Bapak untuk dibunuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Arhamda Gaib. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Seperti biasa, di sini kita akan mereaction atau mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen. Gimana keseruan debatnya? Langsung aja kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Kok Anda lebih tahu pikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri? Ya, jelas, Contoh, Bapak. dengar. Contoh, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda lebih tahu dari Yesus, berarti Anda lebih paham pikiran Tuhan daripada Yesus itu sendiri. Pak Juma, jika ada manusia datang kepada Bapak nih sekarang, dia bilang gini, aku tidak bisa berkata-kata pada diriku sendiri, tetapi kepada Tuhan yang di dalam aku. Dia menyamakan diri dengan Tuhan nggak? Enggak. Ya menyamakan diri lah, Pak. Gimana sih, Enggak. Pak? Logikanya? Oke. Gimana sih, Pak? Gini. Gini, Saudara Jangkar. Saudara Jangkar, dengarkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangan bebal. Mana mungkin Dengar. manusia berkata begitu, Pak? Nggak ada Dengar. manusia bisa berkata begini. Dengar. Berkata apa sesuai dengan Tuhan dalam diriku itu nggak mungkin manusia, Dengar dulu, Pak. Napa, dengar, sabar. Dengar, jangan membabi buta, jangan mentah-mentah makan babi semuanya dilabrak. Dengar. Itu logika, Ketika Pak. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di situ siapa? Bapak. Dirinya dia. Berarti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Coba baca lagi, Pak. Baca yang jelas, Pak. Kok saya disuruh baca? Aku tidak dapat, dengar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku siapa di sini? Berarti dia menafikan dirinya kan, Pak? Menegasikan kemanusiaannya kan? Logikanya dong, Pak. Ku di sini siapa? Yesus. Bapak di mana? Ya, Bapak di dalam diri Yesus. Berarti yang tidak dapat berbuat apa-apa ini si Bapak. Si Yesus dong. Bapak, Dia katakan loh, diriku. ku itu siapa? Yesus. Bapaknya di mana? Di dalam diri Yesus. Berarti bukan Bapak Yesus itu. Bukan. Loh, tadi katanya yang berfirman, bunuhlah itu adalah Yesus. Ya, Yesus. Loh. Pak, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti dia menyamakan diri dengan Allah dong, kalau berkata-kata gitu. Gimana sih Bapak berpikirnya? Kok nggak bisa? Pak, ku ini siapa? Saya tanya, ku ini siapa? Ya, Yesus sendiri mengatakannya. Ya, berarti Yesus mengatakan diriku. Berarti ku ini adalah Bapak. Yesus, bukan Bapak. Yesus. Bukan Bapak. Bukan. Berarti Bapak dan Yesus beda. Beda. Nah, kalau Yesus dan Bapa adalah beda, kenapa Anda mengatakan Yesus menciptakan Nabi Musa? Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya, apaan sih orang ini? Lah. Yesus dan Bapa itu sama atau tidak? Beda, bisa dibedakan, bisa dibedakan. Oke. Dengar, disaksikan banyak orang. Ya. Yesus dan Bapa beda. Beda pribadinya. Beda pribadinya. Ya. Kalau beda pribadinya, apakah sama orangnya? Satu esensinya. Bagaimana caranya satu manusia, satu Tuhan? Bagaimana bisa satu esensi? Pak Juma ada pikiran nggak? Ada suara nggak? Suara Pak Juma Ada. Nggak? Suara Pak Juma Iya. Iya betul. Tubuh Pak Juma nggak? Ya. Ada berapa Juma? Ada satu. Lah kok ada satu? Sekarang bisa nggak pribadi? Bisa nggak semua itu berubah menjadi tiga pribadi? Dengar, bisa nggak semua menjadi tiga pribadi? Ada suara nggak Pak Juma? Sekarang saya tanya, bisa nggak semua jadi tiga pribadi? Ada tubuh Pak Juma nggak? Bisa nggak semua menjadi tiga pribadi? Karena Juma kan bukan Tuhan. Nggak, saya tanya sama Anda, bisa tidak semua jadi tiga pribadi? Karena Juma manusia. Nah, betul. Kalau Zuma bisa berarti. Nah, Anda mengatakan tadi tidak bisa. Terus kenapa Anda menganalogikan Tuhan dengan saya yang manusia? Karena Zuma mengatakan tadi
ada dua, Bapak Zuma mengatakan satu. Analogi di situ carinya, Lah, poinnya. justru Ada itu dua, yang saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Yesus bukan Bapak, Ya, Bapak Bapak. bukan Yesus. Ya, Terus kenapa Anda mengatakan yang memerintahkan menumpas segala yang bernyawa itu adalah Yesus? karena Yesus adalah logosnya Allah. Firman-Nya. Berarti Logos dan Allah beda. Beda, bisa dibedakan, tetapi satu esensi. Dari mana Anda bisa mengatakan satu esensi? Sementara yang satu adalah makhluk, yang satu pencipta makhluk. Loh, Yohanes 1 ayat 3 dikatakan Yesus pencipta. Yohanes 1 ayat 3 apa yang dikatakan di situ? Coba baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia nih? Firman. Bukan Yesus. Yesus firman Tuhan tadi. Apakah Yesus bisa menciptakan segala sesuatu? Yohanes 1 ayat 3. Iya, bisakah Yesus menciptakan segala sesuatu? Saya ada dalilnya, Pak. Yohanes 1 ayat 3. Saya tanya, bisakah Yesus menciptakan sesuatu, segala sesuatu? Bisa. Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 3. Oh, berarti itu adalah Yesus. Iya dong. Kan Nah, firman. berarti Logos adalah Yesus. Ya, Berarti Firman adalah Yesus. ya, Berarti Firman adalah Bapa. bukan. Pak, adalah lebih baik kalau Bapak ke rumah sakit jiwa. Ya, enggak, Pak. Bapak punya suara nggak? Ada suara Pak Juma nggak? Ada, bisa nggak suara saya menjadi pribadi baru? Kalau bisa berarti Pak Juma. Jadi Bang Juma bukan Tuhan, kenapa dianalogikan? Aneh Anda ini, giliran saya tanya, bisa nggak semua itu jadi 3 pribadi? Karena Pak Zuma bukan Tuhan. Kalau Pak Zuma Tuhan bisa dong. Ya, kenapa Lah, kan terus analogikan? kenapa Anda analogikan ke saya kalau saya bukan Tuhan? Saya cuma mencari analogi bahwa di Pak Zuma itu Loh, nggak bisa Pak, nggak bisa dengarkan. Saya nggak bisa menjadi 3 pribadi. Pak Zuma ada berapa? Analogikan dengan kucing aja loh Pak, lebih pantas itu. Bentar. Nggak bisa Anda analogikan Tuhan dengan saya. Sekarang begini. Yesus punya keterbatasan nggak? Sebagai manusia punya. Nah, Bapak punya keterbatasan nggak? Tidak. Sama nggak Yesus dengan Bapak? Sama, beda tapi Apanya yang sama? Satu terbatas, satu tidak Esensi. terbatas. ya, karena Yesus baca di Filipi Eh. Filipi 2. Buka. Kenapa Filipi 2? Filipi 2. Mengosongkan diri. Ya, Setelah dia mengosongkan diri, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. bentar, buka dulu Pak. Tolong dibuka. Buka dulu, orang kita hafal kok. Ya, supaya lihat semua orang dong Pak. Bukan hanya kita saja yang tahu. Orang juga harus baca dong. Tuhan mengosongkan Kita di diri. sini lo hafal semua. Ya, Pakar-pakar Tuhan Bible di sini. mengosongkan diri, Kan pantas buat nggak pemirsa, tuh? Pak. Bukan buat kita saja ini kita diskusi. Oke, Pak Jangkar. Pantas nggak Tuhan mengosongkan ketuhanan dirinya? Karena dia mengasihi kita. Oh gitu. Apa Iya. bukti dia mengasihi kita? Ya, karena dia rela memberi dirinya buat kita. Maksudnya dia rela bunuh diri gitu? Pak Juma rela nggak mengorbankan dirinya buat anaknya? Loh, kok jadinya saya? Lah, kan kasih Kok contoh, jadinya Pak. saya? Kok jadinya saya? Kan Bapak kan saya jawab karena kasih, karena Jangan-jangan nanti saya jadi Tuhan Anda lagi. bukan Pak. Kalau Bapak rela nggak memberikan dirinya buat keselamatan anak Bapak? Rela. Kalau manusia aja rela, apalagi Tuhan. Nah, Buat sekarang dia lebih mahal. sekarang begini. Rela tidak Anda membunuh anak Anda? Yang bunuh anak saya nggak rela. Loh, berarti Bapak membunuh siapa ini? Yang bunuh bukan Bapak nggak pernah bunuh. Tadi katanya rela mengutus anaknya. Ya, tapi yang bunuh bukan Bapak nggak pernah bunuh Yesus. Bapak dapat dari mana coba? Dalilnya? Lalu siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Ya orang Yahudi dan itu, Romawi. Oh, berarti Tuhan Anda dibunuh. Yesus yang dibunuh sebagai manusia dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuh? Orang Yahudi dan Romawi. Ya, Siapa yang mengutusnya untuk dibunuh? untuk memberikan nyawanya, bukan dibunuh. Enggak, saya tanya, siapa yang mengutusnya untuk dibunuh? Bapak. Berarti mau enggak Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh, Pak? Ya buat keselamatan kita, buat ganti kita. Kalau enggak, kita, Bapak mau mengutus anak Bapak untuk dibunuh? Pak, kalau Bapak punya anak, terus anak Bapak dihukum mati, rela nggak Bapak gantiin anak Bapak? Loh, kok dihukum mati? Masalahnya sekarang, Bapak mengirim anak Anda untuk dibunuh. Bapak rela? Bapak kalau punya anak dihukum, Kenapa lah ditanya ke saya, Tuyul? Ini konsep Tuhanmu. Kau katakan kasih Tuhan terhadap anaknya dia utus. ya, Anda katakan tadi bawa anak-anak saya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Anda mau mengutus anak Anda untuk dibunuh? nggak mau saya. Terus kenapa Bapak menganalogikan Yesus datang untuk dibunuh? Karena kasihnya kepada manusia. Karena kita kalau bukan Yesus yang dibunuh, kita semua yang binasa. Saya, Nenek Pak Juma. Mukiper, siapa yang ngajarin? Loh, karena kita kan semua mati, udah berbuat dosa.
Nah sekarang ketika Yesus datang, kamu nggak mati? Mati kekal, Pak. Maksudnya keselamatan kekal. Mati kekal, ada-ada aja ini. Sekarang ketika Anda mengatakan anak Anda diutus untuk memberi, Anda tidak mau. Sekarang Anda mengatakan saya tidak mau. Kalau Anda nggak mau, apalagi Tuhan. Dengar, ketika Yesus itu dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Kalau dikasihi berarti disayangi. Ya, Terus disayangi. kenapa? Terus kenapa disuruh dibunuh? Karena dia sayang sama saya, Pak. Sama semua manusia. Nenekmu kiper. Oh iya dong, Pak. Di mana itu diajarkan Tuhan? Kasih sayang ke Aku sayang pembunuhan. kamu sehingga aku utus anakku untuk dibunuh. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ajaran apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ayat 16. apa katanya? Dengan kasihnya, karena begitu kasihnya. Asia Allah akan dunia ini maka dikirim maka diutuslah anak tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan Nah. hidup kekal. Mana dalilnya bahwa Tuhan mengasihi alam semesta ini sehingga dia mengutus anaknya untuk dibunuh? Mana? Karena Tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Tuh, maka benar, dia Pak. menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Kejalan. Yang saya minta Kejalan. dalilnya, Bapak mengutus anaknya untuk mati menebus dosa itu mana? Itu Yohanes 3 ayat 16. Nenekmu kiper. Coba Pak, baca, Pak. Baca, Pak, Yohanes 3 ayat 16. saya hafal. Nggak usah Bapak ngajarin saya. Ya, Dengan artinya kasihnya, dengar, dengan kasihnya Allah, beliau mengirim anaknya untuk dibunuh atau untuk dipercaya? untuk memberikan keselamatan tadi bilang. Iya, untuk dibunuh atau untuk dipercaya? Yesus kan mengatakan, aku diutus untuk memberikan tebusan bagi banyak orang. Yohanes 8. Apa-apaan si Bapak ini? Loh, Saya apa-apa, tanya, dengar, Bapak mengutus anaknya untuk dibunuh atau untuk dipercaya? Ya untuk dipercaya dia sudah mati Untuk dipercaya sebagai tebusan bagi banyak orang. sebagai tebusan, bukan sebagai Tuhan. Kan ada Yesus adalah Tuhan. Ada. Loh. ayatnya. Ini bagaimana sih Bapak ini? Bapak Ada, mengatakan Bapak. Yesus diutus untuk sebagai Tuhan Bukan atau sebagai Tuhan, sebagai orang yang nggak harus dipercaya. Yesus tadi dengar Pak, Yesus diutus untuk memberi nyawanya bagi keselamatan banyak orang. Tuh Ya, satu. ya betul untuk keselamatan. Tapi Dengan cara- mana dalilnya? Mana dengan cara- dalilnya? Dengan cara memberikan tebusan bagi dengan cara mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada Eh. dalilnya. Cuma katanya hafal. Ada Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus diutus untuk dibunuh? Mana? Ada. Ngawur orang ini. Malu Gimana, ada Pak? orang Kristen melihat Saya ini. buka ya Pak ya. Ya di mana ya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dibunuh? Mana? Saya buka. Kalau Ya, ada mana? Bapak tarik kata-kata Bapak. Kalau ada Bapak tarik kata-kata Bapak. Iya mana dalilnya Yesus diutus untuk dibunuh? Mana? Bentar, saya buka. Cari sono. Apa ini mau jadi kiper 2 episode nggak ada itu? 28. Apa? Matius 20 ayat 28. Suruh lu sama Mang Kecil apa? Apa? Yo, Matius 20 ayat 28. Kalau ada Bapak tarik kata-kata Bapak tadi. Iya mana? Apa di berapa? Kamu ini suaranya nggak jelas. Matius 20 ayat 28. Matius 20, 28. Nah, mana tebusannya? Coba. Justru yang ada, Baca dulu Pak, baca jangan langsung komplain, baca dulu. mana? Ini Matius 20, 28 ya. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Tarik kata-kata Pak Handi, tarik. Mana di sini? Mana di sini Tarik. untuk dibunuh? Ini kan memberikan nyawanya, Pak. Ya, tarik. Mana? Tarik kata-katanya. Coba mana? Tarik Mana? kata-katanya. Mana untuk dibunuh mana? Mana untuk dibunuh? Memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya itu maksudnya Tarik Anda ingin kata-katanya. Saya nggak mau. dengar, nggak ada yang perlu ditarik kata-katain sini. Jungkir. Dengar, Jungkir. Saya tanya sama Jungkir. Enggak, saya nggak mau. Tarik Menyerahkan kata-katanya. nyawanya itu bunuh diri atau dibunuh? Kata-kata Pak Handi dulu, saya nggak mau. Pak Handi harus fair, harus jujur. Dia menyerahkan nyawanya. tutup botol itu. Itu menyerahkan nyawanya atau dibunuh, bunuh Saya diri nggak mau, atau Pak. dibunuh. Kalau nggak fair, nggak jujur, saya nggak mau. Tarik kata-kata Pak Handi. Tarik. Kok Aku maksa? salah, minta maaf, aku.
Saya kembali kepada yang tadi ya, yang saya dengarkan, bahwa Anda mengatakan Musa menyembah Yesus. Ya, saya dengarkan itu tadi, Anda mengatakan Musa menyembah Yesus. Yang kedua, Anda mengakui bahwa yang ada di dalam perjanjian lama memerintahkan membunuh dengan sadis itu adalah Yesus. Ini fitnah. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini pembodohan yang sangat luar biasa. Ini kesesatan yang sangat luar biasa. Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan menyembah kepada Tuhannya, bukan menyembah kepada dirinya. Jadi saya katakan Kristen ini memang adalah sekte sesat yang ada di luar daripada ajaran Yesus. Saya luruskan kata-kata Pak Handi. Ketika Anda menggunakan Matius 26 nomor 28, di situ datang menyerahkan nyawanya, tidak ada masalah. Nabi Isa alaihi salam pun belum saatnya kemudian dia harus meninggal dunia, tapi karena dia kasih terhadap manusia, dia memberikan dirinya kemudian untuk diangkat ke langit oleh Allah, lalu kemudian orang-orang setelahnya menjadikan dia sebagai bahan perselisihan. Tak ada masalah itu. Yesus datang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, dia diangkat ke langit, tak ada masalah. Tapi kalau menyerahkan nyawanya di atas tiang salib, dibunuh oleh orang-orang kafir, itu tidak benar. Tapi kalau udah ditarik, udah. Apanya yang mau ditarik? Udah ditarik kata-katanya. Nabi Isa udah ditarik ke atas. Udah di atas dia serahkan nyawanya, dia serahkan jiwanya, dia serahkan semuanya kepada Allah. Itu nggak masalah. Yang masalah di sini kalau dikatakan Yesus datang bunuh diri di atas tiang salib demi untuk menebus orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, ajaran paganisme menyembah anak manusia, itu salah. Ingat, Yesus datang hanya untuk Bani Israel, hanya untuk orang bersunat, bukan untuk orang tidak bersunat. Kita nggak boleh. Oke, jangkar, paham itu ya? Jadi saudara, kalau ingin semangat kali mau menyesatkan dengan pola akal-akalan Anda, di sini bukan tempatnya. Ditarik kata-katanya Pak Andi. Sini saya ngobrol banyak Pak izin ya. Ya, silakan. Silakan Pak Andi. Ya bro, sini saya bacain lagi ya data yang Anda bawa ya. Kan Anda mengatakan ini. Bang Andi, sebelum saya pamit Bang Andi, ya, bisa enggak orang ini buat saya santap malam untuk orang ini? Iya, santap malam nanti saya akan jadwalkan orang kita jujur, Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bro, nanti malam kamu masuk sini ya. Pak Andi jujur dong. Iya, ini saya mau ngomong ini lu diam dulu. Wih, lu diam dulu, nanti malam kamu masuk sini jam 7 ya. Kan tadi udah janji. Iya, ini saya mau jawab. Bagaimana saya mau jawab situ ngerocos terus kayak bangkai tikus? Karena nggak mau jawab tadi. Ini saya mau ngomong. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Artinya Yesus ini datang menjadi pelayan. Pak Andi tarik kata-katanya Pak. Ya dengerin ini saya menjelaskan Matius 22:8 ya lu bawa. Ya silakan. Ya makanya kamu diam dulu, itu congor ditahan kenapa? Jujur dong Pak, jujur. Congor kamu nggak ada remnya gitu loh. Jujur Pak. Ini kamu congornya ini kok. Ayo Pak. Tak lakban nanti kamu ini, diam dulu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Artinya anak manusia ini datang sebagai pelayan, sebagai pembantu. Ya jelas ya. Melainkan untuk melayani. Nah, melayani nih. Apa isi melayani di sini? Pelayanannya Yesus di sini adalah memberikan nyawanya. Nih, pelayanannya di sini adalah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sudah, dengerin dulu, belum kelar, ini baru selesai baca. Jangan berkelip Pak. Ini lu diam dulu. Ini Bible-mu lo, hormati lo orang. Bible-mu nih. Kita kalau salah minta maaf nggak Pak? Ya lu diam dulu Pak Jangkar. Dari di sini Yesus pelayanannya adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan. Artinya Yesus di sini rela memberikan nyawanya toh. Jadi di sini datang bukan untuk dibunuh, tapi datang memberikan nyawanya. Dengerin dulu. Kamu ini ngomong sih. Ya ini saya ngomong. Ini kamu nggak dengar saya ngomong nih?
Ya berarti Pak Andi nggak jujur. Kamu dengar dulu. Nggak jujur dong. Yesus di Kalau nggak jujur sini gimana mau diskusi Pak kita kalau kita nggak jujur? kan pertanyaannya mana Kalau kita nggak dalilnya jujur, Pak, gimana mau diskusi, Yesus Pak? itu datang diperintahkan untuk dibunuh. Pak, Kamu pakai kalau ini kita toh. nggak jujur, bagaimana kita Ini bisa orang ngomong diskusi, terus. Pak? Ya udah lu ngomong dulu, awas lu kalau selesai ngomong gua ngomong lu ngomong terus. Ya Pak Hadi kan bilang tadi, mana buat tebusan banyak orang, bukan aja mati kan? Itu ada. Udah kalau memang ada, Bapak langsung aja ngaku. Oke ya baik, saya tadi seleo lidah. Saya tadi salah, ya jujur sudah gitu aja kan selesai masalah. Kenapa Bapak mesti malu sih? Kalau Udah selesai, gantian. Ya silakan. Oke, lu diem, lakban tuh congor di lakban dulu. Nggak usah Bapak menghina-hina orang, saya nggak pernah menghina Bapak loh. Ya makanya saya kalau ngomong Anda diam, Anda ngomong saya diam loh tadi. Jujur ya Pak. Ya Anda diam dulu dong saya ngomong ini. Di sini Yesus melayani, pelayanannya adalah memberikan nyawanya gitu ya. Menjadi tebusan gitu. Sedangkan di tempat lain tuh Yesus datang memberikan cahaya bagi Pak, orang-orang. pokoknya saya ada dalilnya Pak. Bapak Astaga. jangan lari kemana-mana. Saya punya dalil. Aduh ini orang sakit. Ada Kamu dalil, nanti Pak. kalau saya ngomong kamu ganggu saya ya. Ya, kita Kamu fokus ngomong aja. saya nggak ganggu loh. Ya kita fokus aja Bapak lari. Ya ini saya ngomong di sini. Gak usah pakai lain lari-lari kemana-mana. Anda ngomong dulu deh baru saya ngomong gitu. Saya Ya. sabar loh di sini. Saya yang punya rumah loh. Saya yang punya rumah di sini, Anda yang arogan loh. Enggak Pak, Bapak kan sudah bilang tadi mana ayatnya. Ya udah ini saya mau tampilkan. jelaskan. Bapak terus lari ke ayat lain kan saya yang penting tampilkan ayat. Kalau Ya emang udah, ada, ya diam sudah dulu. ada. Nggak usah Bapak berkelit ke Oke. ayat lain. Ada ayatnya kok mau bilang apa. Sudah ada dalilnya, sudah ada tertulis, ya sudah. Oh ada Pak, Kak Jangkar ada. Ya saya Oke. maaf. Gitu selesai kan. Ngapain saya minta maaf sama kafir kayak kau? Kan Bapak bilang tadi nggak ada. Ngapain orang kafir minta maaf? Najis gua. Lah bukan masalah. Sekarang saya mau tanya, Bapak kan tadi Saya- bilang, siapa nama siapa yang disembah oleh Bentar dulu Pak. zaman Nabi Musa? kan nggak ada Aku ayatnya. kelarin dulu ini katanya dia. tadi. Tapi dia bagaimana mau dijelasin kalau ngerocos terus? Nah, ya nggak bisa. Udahlah. Iya. Orang kayak begini Kayak itu buat kalau apa? diskusi santai loh Pak. Saya sopan sama Anda, tapi jangan memancing kami mengatakan Anda kafir yang tidak bisa diatur gitu Ya loh. silakan. Tapi Ya udah fokus, diem Pak. dulu, makanya saya lakban nanti congormu itu loh. Ya silakan, tapi fokus. Ini lakban ada di sini loh. Jadi kalau Yesus memang datang memberikan nyawanya, gitu ya. Artinya Yesus ini datang bunuh diri gitu ya. Pertanyaan tadi itu adalah apakah Yesus ada nubuatan gitu ya pertanyaannya ya. Apakah Ayatnya Yesus datang? salah. Ada ayatnya bukan buatan, ayatnya tadi Bapak bilang loh. Ini lakban bener ini orang ini, saya ngomong dia ngomong terus. Kalau begitu saya beri Anda waktu dulu ngomong 5 menit. Silakan baru saya. Silakan. Ya, Bapak tadi bilang anak ayatnya. Yesus kan mati dibunuh. Ini debater Kristen Pak Jangkar ini nggak bisa diam ya. Dia pengen sekali menyalahkan orang Islam. Dia senang kalau Islam salah ya. Dan memberikan nyawa bagi tebusan banyak orang. Saya kasih ayatnya. Nah, terus ada ayatnya. Bapak bahas lagi ayat kemana-mana. Yang penting ada ayatnya kan. Bapak kan tadi challenge saya. Tuh nggak ada tuh ayatnya. Nah, kalau ada ya sudah. Kalau ada, oh ya Pak, ada. Kan kita diskusi jujur Pak. Kita kan jujur aja Pak. Namanya kita orang dewasa jujur. Ya aja. sudah selesai. Ya. Sekarang giliran Mas Andi menjawab Silakan. tentang tuduhan Yesus dibunuh. Mas Andi mengatakan tidak ada. Si Dan Jangkar, tebusan si banyak tutup orang botol ini mengatakan ada. Sekarang diklarifikasi Mas Andi. Ya, silakan. Udah kamu diem ya, cocot kamu diem. Jangan cerocos saja cocotnya itu. Ini kalau kita berdiskusi itu artinya data dihajar sama data. Gitu ya. Di tempat lain Yesus itu tidak pernah mati, dibunuh dan disalib. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini ayat nggak benar yang lu bawa ini, karena memang tujuannya untuk membunuh nyawa menebus dosa. Di tempat lain berkata, ada diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya tanda Yunus adalah tanda Yesus. Artinya lagi Yunus tidak mati di perut ikan, artinya Yesus tidak pernah mati di salib. Ini Matius 20:28 adalah
pernyataan yang sangat keji, fitnahannya terhadap Yesus. Dan fitnahan Yesus dibantah sendiri oleh argumentasi lain bahwa aku ini Yesus, tandanya adalah aku nggak pernah disalib dan dipermalukan sebagaimana tanda Yunus. Paham kau? Saya boleh balas nggak? Boleh. Paham kau? Ya, saya boleh respon nggak? Paham kau? Iya, saya respon, boleh tidak? Paham nggak? Saya respon dulu dong. Paham nggak? Saya respon dulu dong. Ya, itu dijawab dulu. Kalau kamu respon, padahal jawaban dari Mas Andi sudah dikatakan paham apa enggak? Kamu paham apa tidak? Saya belum paham karena Kalau belum paham, dijelaskan lagi Mas Andi, diulang lagi. Enggak. Karena belum paham. Ya, belum paham kayak gini. Iya, kalau belum paham, diem, mingkem. Silakan diulangi lagi Mas Andi. Oke. Lukas 11 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Apa itu angkatan yang jahat? Banyak orang ini membuktikan apakah benar Yesus disalib atau tidak. Apakah dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa orang-orang kafir di zaman sekarang. Yesus memberi tanda. 11:30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus di perut bumi 3 hari, di perut ikan 3 hari 3 malam tidak mati, hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi hidup. Artinya Yesus tidak pernah mati menebus dosa. Paham kau? Buka ayatnya dulu, Pak. Buka ayatnya. Paham tidak? Enggak paham, diulangi lagi Mas Andi, diem kamu. Karena enggak paham, diulangi lagi Mas Andi. Enggak paham lagi, dijelaskan lagi, enggak Jelaskan paham lagi. ya. Sampai dia Tadi kan paham. buka ayat saya, Pak. Ya gua Ya udah, hajar. diem dulu, diem. Silakan Mas Andi dijawab dulu. Diterangkan karena si Jangkar nggak paham atau tutup Ya, Kalau ya, nggak botol. paham, Di-share gini ayatnya. aja. Kalau kamu nggak paham, dengerin kalau kamu nggak paham. Pak, Yunus share 3 ayatnya, tampilkan ye. Tampilkan Yunus 3 ayatnya. hari 3 malam di perut Tampil. ikan itu. Ini orang nggak bisa Ya, tak diskusi. mute. Tak permanen aja ini. Tampilkan ayatnya. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu hidup apa mati? Tampilkan ayatnya. Ya tadi udah 2 bacain, kamu yang nyari di situ. Enak aja lu Bapak perintah gua. dalil. Tampilkan ayatnya. Udah tadi saya baca. Tampilkan. Kamu nggak punya ayatnya. Bible? Ya, kita harus Kamu nggak punya Bible? Tak mute aja daripada Kalau ngeyel begitu lagi. kamu juga tampilkan dong. Dijelaskan lagi Mas Andi. Kamu tampilkan Matius 20. Singkat aja, jelaskan. Ya. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu hidup atau mati itu Yunus? Coba orang waras yang jawab. Udah langsung aja Mas Andi. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi mestinya juga hidup. Karena tandanya inilah yang menjawab tuduhan bahwa Yesus mati di tiang salib menebus dosa orang kafir. Paham Bapak tidak? Ini jawabannya dor. Udah Mas Andi. Paham apa Udah, tidak udah. ini? Si tutup botol ini, tak buka dulu mute-nya. Dah, buka mute-mu. saya paham. Tapi Oh, Udah udah. paham dia. Kalau sudah paham ya sudah. Lu tidur. Betul, Pak. Saya boleh Ya bacakan sudah, kalau sudah paham jawab. apalagi dijelaskan karena sudah paham. Kan pertanyaan dari Pak Handi tadi kan, apa ada ayat? Kita jawab, kasih lihat ada ayat. Ya sudah paham belum? Ada ayat kan, Pak? Bahwa Sudah iya, paham iya, belum? iya. Sudah Tadi paham kata belum? Handi. Sudah Tadi paham kata-kata belum? Handi, ada ayatnya, Sudah Pak. paham belum? Tarik kata-kata Pak Handi. Sudah paham belum? Tarik kata-kata Pak Handi. Ya, Bahwa ini masih tidak ada ayat yang menyatakan Yesus Ya menyerahkan gua nyawa bantah, dan gua menjadi bantah korban perang. datamu. Tarik Yesus kata-kata Handi. itu di perut bumi mati atau hidup di perut bumi? Tarik kata-kata Pak Handi. Ini yang menjawab data yang lu keluar. Tarik aja sudah dijelaskan katanya paham, suruh narik. Tarik kata-kata Pak Handi. Ah, nggak bisa diskusi nih, nggak usah terusin Mas ini, udah. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat antar Islam dengan Kristen. Bagaimana kita dengarkan ini si Jangkar ini nggak mau ngalah ya, dan dia seakan-akan mau menyalahkan debater Islam.
Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.